Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian enggak jadi wali. Masyhur itu di Uku dulu jen ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang tidak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat. Suatu saat cerai, terus temannya tadi datang. Di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Keramat. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak valid, tapi diakui baina ahli ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, saya ulang lagi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Imam Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun, coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabbihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mentakhfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku ra kadung ditetir melok kira Ahmad Syukur, aku melok Imam Nafi', yakin. Karena menurut saya lebih sorotnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarom Busro, mesti dikira nakis yai. Karena naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan, padahal enggak dari haza yahzau hus'an. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan, maka dikira asapa huzuan hus'an huzu'an sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan, itu kan aneh lu, ini mahmus kok digenti. Wow. Ya kamu tidak tahu anehnya, karena nggak nekuni itu. Mengapa loe sangel mikir ngono barang itu? Ah, sementing payu semaan, wes kok ribet. Nah kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan ini serata mikir. Kita yang nekuni tafsir pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu tsaqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Nah, Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim nggak suka seperti itu, sukanya yang asli ya Yuhan Nabiu. Nah Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah, zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat falam azal astaziduhu,
Dan Nabi jelas-jelas mengatakan inna ummati la tutiku dzalik, kalau hanya pakai satu lughat umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Dia enggak bisa baca ya ayuhan nabiyyu, bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa, penggaweannya kan gawe pola. Wah, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi, sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtakir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai khitab, nabi nyeritakno sira ya Nabi. He wong sing tak dadekno nabi. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu, entah keramat tak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya ndak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini Pak Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarom. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jenengan kalau nasrif kan amanah yu'minu iman. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amanah asluhu amana ala wazni af'ala ubdilat al hamzatu saniyatu alifan mergo istimaihima fi kalimatin wahidah fasara amana imanan asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara imanan. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini enggak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, enggak apa-apa. Syarat jadi rektor enggak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Gedar ya. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kudu wayang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu ndak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin ndak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Pak Tarom itu mesti tersiksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngatur, saya ahli Gus enggak apa-apa nanti. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Nah, maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim itu ngepek. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus ape protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan ku asline ku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di mahsyar, pertama ketemu saya itu protes itu. Pak Asim gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak, kan tetap hamzah. Imanan dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan fa huwa mu'tin wa dzaka mu'tan, terus i'ti apa iti. Imam Asim ngeper dua kali, dia tahu orang Quraisy pasti gak suka hamzah, maka bacanya iti.
Orang Bani Tamim mesti sukanya Hamzah iti. Daripada ribet tak waca ping pindho. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan niku wedi guru. Karena dia punya guru dua, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca ya fis samawati tuni, fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorof kelas tinggi. Meskipun sorof dikarang ya ono kacone juga. Dulu Mbah Maksum Ali ketika ngarang sorof, mantunya Mbah Hasyim Asy'ari namanya Mbah Maksum Ali. Jadi dua ahli sorof tuh Maksum Ali sama Mbah Ali Maksum. Mbah Maksum Ali kemarin digojlok sama temannya kan, fa'ala yafulu fa'lan, contohnya nasoro yang suruh nasron. Bareng fa'ala yafilu fa'lan, contohnya dorba yadribu dorban. Kang kok cepet temen, bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung, bareng fa'ala yafilu kok wis mentung. Jabe Mbah Maksum, dunya Kang. Kok kecepetan, maksudnya masuk bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya dablek harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang tak bedai. Allahu yastahzi'u, fiilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah jajar hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun, a jam. Pilihannya mesti tashil aha jamiyun, bitahqiqil hamzaten a jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang tahqiqil hamzaten karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya a jamiyun. Tapi ada, ya, tapi ini dua hamzah jajar, normalnya diidghamkan jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, tidak usah bangga, biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada yang nggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid tanya, jenengan baca dua kali itu wedi guru karena punya guru dua, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepak-tepakan. Karena Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah itu. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sama Mbah Arwani. Hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah Arwani. Saya sakit dan murid radadi usaha akhirnya ditulis sembrono. Ya nggak mungkin lah orang sekali berasim muridnya hanya Syu'bah sama Hafiz. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Nggak mungkin wong sikit santri loro kok alim, nggak mungkin kan, nggak ono sing bully. Kan nggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran memang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora engko takokno. Ora falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Jari Imam Syu'bah. Jari Hafiz, ora mau macana aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Ora pas macana aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takokno. Imam Syu'bah itu lebih sopan, nggak berani tanya. Imam Asy'ari ono sing nekat daripada ganjel takok. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh, maksudnya itu piye gitu. Masyhur terus beliau menjawab, Aqra'tu ya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Hubais an Abdillah bin Mas'ud. Wa aqra'tu ya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu gak bisa digabung.
Justru kalau kamu nyebut Abdullah bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubesh yang terus Asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istihza kan pakai hamzah. Tapi di masdarnya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorok sama Pak Tarom, haza yahza'u husan atau mosok selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang is'al juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana dua-dua. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di sa'ala yas'alu soalan terus pokoknya bahwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana ayo. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02 sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok sira Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil qaryah. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil qaryah. Wasalil Korea. Jadi kita baca wasal. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Ya, juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bilang sal. Nah, coba kalau kamu jadi saya, posingnya bukan main. Untuk daftar wali itu posingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim, itu memang agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali, dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat, bojo ngamuk, tonggo ora percaya, itu kan ya berat juga. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu repot, diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali, bareng bojone apian nggak jadi wali. Masyhur itu di Ukudul Jan, ada orang wali, dia ke hutan, temannya datang, mana suami kamu? Wah nyari kayu di hutan, memang nggak punya pekerjaan lain, semoga dimakan macan. Orang suami nggak jelas, mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Wah keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang, di mana suami kamu? Nyari kayu di hutan, doain selamat, kasihan, mulai dulu. Pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar. Fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga cepat ya. Terus ketiga itu jalur alim, atau bisa saja alim itu jalur pertama. Tapi kan ya harus ngerti sorok, nahwu, i'lal. Saya sampai sekarang masih belajar i'lal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Sekarang tak teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al wasal. Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Qaryah dibaca wasalil Qaryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu wawu,
sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg maudhi'ul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem ra gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif maudhi al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif maudhiul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi, wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba mau ngetes Pak Taro mungkin ya ikut dites gak pantas. Madda ya muddu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa mudda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa mudda? Mudda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha sumudhumun fi sakan di kaunihi bimud madra fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha berarti idgham. Ada yang yusakik berhubung iltiqau sakinan yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fakul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Zaman kan gak tahu sujud perkara ngono. Karena ora bedane. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau idgham be fakul idgham. Jadi ilmu. Makanya ini ngaji karena saya taat sama Gus Najib. Sebenarnya saya tidak punya keinginan ngalimkan jenengan, nggak boleh alim dalam sesaat itu. Masa ngaji setengah jam alim tidak mungkin. Tapi ya cukup lah lucu-lucunan cukup lucu-lucunan. Gue dunia gue laibun walahun maksud saya dunia. Sama tidak usah tersinggung dunia gue laibun. Nanti Gus Pak itu gimana ngaji dianggap lucu kan? Baca Quran itu lama saya. Quran itu mengistilahkan dunia inamal hayatud dunya laibun. Ya sudah relax saja. Sehingga saya bilang lagi, betapa mutawatirnya Quran. Buktinya sebelum ada Imam Nafi, sudah ada orang Arabi yang ngomong ya Nabi Allah. Dan itu ngenakkan kita. Akhirnya kita tahu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknahu kufan ahad. Meskipun lafadznya pakai wawu, karena kita tahu wawu itu hasil takhfif dari hamzah. Paham ya? Kita kalau ngaji bab nikah itu sebaiknya pakai yang kufu. Kafaah pakai apa? Hamzah. Maka terjadi perdebatan ulama. Pertanyaannya gini, lalu ketika ada wawu itu suratun lil hamzah apa ainul wawi? Saya ulang lagi ya. Kalau ada wawu itu suratun lil hamzah, gambaran hamzah apa memang itu wawu? Imam Asim milih ya memang itu wawu. Tapi Imam Asim juga agak konsisten. Di bab dhammah dia nganggap itu wawu, di bab kasrah tetap hamzah. Ketika ulama lain di bab kasrah nganggap ya. Nah, jajal tak beri contoh. Imam Asim baca walam yakul lahu kufuwan. Tapi kalau biliko irobbihim pakai apa? Hamzah. Padahal tulisannya ya. Maka pertanyaannya, ya di situ itu apakah hamzah? Apakah memang ya? Maka kalau kita ngaji nahwu itu jaa umruun suratul wawi. Ra'aitu imro'an suratul alif. Marartu bimri'in suratul ya. Itu ngaji gitu. Jadi
Lagi-lagi daftar wali lewat jalur alim itu ya susah, karena harus melajari itu semua. Saya tidak ingin jadi wali lewat jalur fakir, sabar, diutang tonggo, reso nyaur itu ya roro. Dia mau bojo ya loro, ra enak dia mau. Jadi wong alim sinau ya loro. Maka berbahagialah orang yang nggak daftar wali, karena nggak repot. Cukup jadi penggemar aman, no? Karena nanti jadi wali itu harus kecewa loh. Karena misalnya jadi wali, Syabul Qadir Jalani masuk surga, ternyata pengumuman kedua dan para penggemarnya. Artinya segampang itu Allah yang jadi. Padahal Syabul Qadir itu tirakatnya puluhan tahun. Harusnya kan beliau masuk surga, sudah itu pantas. Ternyata pengumuman kedua dan para penggemar. Itu andai kan beliau oleh hasud, piye tuh? Aku tirakat tenan disaingi. Makanya saya juga harus siap kecewa nanti misalnya. Karena tadi Gus Pak masuk surga misalnya. Perjuangan saya luar biasa. Sinau Rasem Usmani, sinau Kiro Asap, semua macam. Jebule pengumuman kedua dan para yang hanya lewat YouTube gak jelas-jelas. Tapi ya sudah lah, Allah itu baik ya sudah. Jadi ya tapi Syabul Qadir ya tentu tidak kecewa, maksudnya ya, beliau orang soleh mesti tidak kecewa, cuma yo kok segitunya baiknya Allah cek segitunya, ternyata segampang itu pengumuman gelombang kedua ya saking rahmatnya Allah itu ya sudah gitu. Ya saya mohon alumni-alumni sini itu mempelajari juga, terutama yang ahli lah, supaya kita ini tahu kenapa Imam Asim baca 2 kali. Jangan kalau ditanya pokoknya kok guru ngono ya pancen kok guru gitu. Jadi karena Imam Asim itu bias itu ya mau tidak mau, karena i'ti mau tidak mau kan ini ada kasroh sebelum hamzah, normalnya diganti apa? Iya iti, buktinya apa? Ata yu'ti ita ana wa ita izzakat. Aslinya apa? Ita izzakat. Jadi gak konsisten. Tapi justru itu menjadi kelihatan alimnya. Memang gak perlu konsisten. Orang Arab sendiri gak konsisten. Makanya kalau Imam Muslim ditanya, kenapa jenengan gak konsisten? Wong riwayatnya memang gak konsisten karena Bani Tamim baca bil hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya masyhur wa Quraisyun yuham awalam yuhammis wa Banu Tamimin yuhammis. Sama kalau baca itqan atau baca takbir itu kaidahnya gitu. Bani Tamim suka hamzah, orang Quraisy gak suka hamzah. Makanya Nabi tadi gejolkannya gitu, ya Nabi Allah, jawab Nabi guyu-guyu, anak Quraisyun, aku itu wong Quraisy, jadi aku baca ya Nabi Allah. Terus orang Tamim guyu-guyu, terus ya itu terus jadi termasuk jadi kiro asap Pak. Orang yang membiasakan hamzah ya nggak bisa pakai iya, yang biasa pakai iya takhfif atau wawu takhfif ya nggak kulino pakai apa hamzah. Jadi ini apa bagian dari apa ya diskusi. Saya mohon nanti jangan banyak tanya, ini nggak acara kampus ini. Kiai ditakok. Saya itu sebenarnya paling nggak suka acara seminar ditanya, karena orang tanya itu dua. Satu orang yang nggak peduli. Wes ngerti nak ilmunya itu tidak terjawab lewat pertanyaannya, tetap aja tanya. Karena tidak tahu itu satu bawaan bodoh, dua bawaan berengkel. Lah kalau bodoh itu barang aib itu harus ditutupi, nggak boleh diketok-ketok no gitu. Kedua itu berengkel banyak. Berengkel itu butuhnya kok aneh. Terus ketiga kepengen darani pinter mergo takoke kritis. Wis anak pendaran pinter, darani pinter tanpa takok. Tapi karena itu adat di acara-acara seperti ini ya, mungkin nanti ada 1-2 aja, maksimal 2. Tapi jangan tanya yang 3 jenis itu. Latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Allah sudah, kamu jangan tanya sesuatu yang kalau kelihatan malah kamu kelihatan bodoh. Misalnya tanya sesuatu yang dohir, mesti nanti Gus Hamid guyu, Gus Darbi. Ngono kok ditakon, sini santri kerap ya kan mesti gitu. Lah nak takon anem wangel, jelimet, mesti takonku. Kalemku kok paham apa ora paham? Misalnya sampean takok, Gus kufuan itu mahmus apa nakis? Itu mesti wis ketok pinter ya. Ya jawaban saya ya mahmus, cuma sekarang ditakhfif jadi wow. Sehingga ala suratin nakis seakan-akan nakis, tapi hakikatnya tetap mahmus. Nah, tanya paling buruk itu tanyanya muta'annid. Itu yang Nabi gak suka. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu ulama-ulama orang-orang dulu rusak itu karena banyak tanya. Jadi ini bukan neror jenengan ndak, supaya punya aturan gitu. Bukan neror betulan memang itu supaya kamu punya aturan.
Jadi ini terserah, tapi yang jelas itu materi dari saya itu cukup harusnya menjadi inspirasi. Saya nggak pernah menerangkan Quran sedetail ini karena ini menghormati Mbah Munawir, menghormati Ki Abdul Qadir, Gus Najib, ini ada Gus Samit, Gus Dar semua, ada ahli sorop Pak Tarom. Jadi sorop sendiri itu ya sudah partai-partainan. Coba harusnya kalau ngarang sorop begini Pak Tarom, madda ya muddu maddan wa mamaddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda, terus baleni lagi madda ya muddu umdud lah. Harus 2 kali, kalau enggak kan kubu-kubunan. Wong bisa 2 kok kenapa harus milih 1? Ya kan? Di Quran fal yamdud kan? Harusnya kan bisa fal yamudda. Fal yamdud bisa babin ilas sama wa in kana kaburu alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiyana faqan fil ardi. Terus itu fal yamdud bisa benar sama, terus sumal yaqta fal yamdud hal dibana kaituhu mayang itu yang kan ada ayat fal yamdud itu juz berapa itu 17 atau berapa itu. Itu kan fal yamdud. Harusnya juga bisa fal yamudda. Yang masyhur yang dipakai Quran jelas ada yusaqillaha, ada yusaqik, ada mayyartadda, ada wa may yartadid. Karena tadi benar alfiyah nahu halal tu ma halal tahu wa fi jazmin wa shibhil jazmi takhirun kufi. Jadi kalau ada mudhoaf yang posisinya jazm, baik jazm karena jazim ada lamnya atau jazm yang karena fi'il amar, itu boleh milih. Takhirun itu boleh milih, boleh umdud, boleh mudda, boleh firra, boleh ifrir. Paham ya? Berarti boleh mudda, boleh umdud, boleh fal yartadda, boleh fal yartadid, boleh mayyartadda, boleh mayyartadid. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.